Oke, halo dulurku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Re. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya, yaitu mengenai keuntungan dari cara beternak bebek sistem modern atau disebut dengan intensif atau sistem kandang kering. Nah, inilah. Nah, oke, juga kemarin kebetulan ada subscriberku yang bertanya, emang bebek bisa apa dipelihara full di dalam kandang? Nah, oke, mungkin video ini saya khususkan juga untuk bagi para pemula yang belum mengenal bebek lah, pemeliharaan bebek. Nah, oke, mungkin pada zaman dahulu pemeliharaan bebek dilakukan dengan cara diangon di sawah-sawah, digembalakan dengan sistem tradisional, yaitu memanfaatkan sisa-sisa panen dari gabah, katak, serangga, belalang. Nah, seiring berkembangnya zaman, karena permintaan telur yang banyak di masyarakat akan kebutuhan gizi dari konsumsi telur bebek ini, baik petelur maupun pedaging. Nah, berkembanglah cara beternak bebek sistem modern. Nah, intensif, sistem kering, contohnya seperti kandang saya ini. Nah, oke, dipilihnya sistem intensif ini bukan tanpa tujuan ya lur. Nah, karena di sini saya akan membahasnya. Nah, apa saja keuntungan dengan cara beternak bebek sistem kering ini? Nah, oke. Yang pertama adalah kita bisa beternak bebek di lahan yang sempit. Nah, karena beternak bebek intensif ini tidak membutuhkan kolam di dalam kandang atau tempat bebek bermandi di dalam kandang ya lur. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi kita bisa membuat kandang bebek di lahan yang sempit dengan ukuran disesuaikan dengan populasi bebek. Nah, biasanya dalam per 100 ekornya kita hanya membutuhkan kandang seluas kurang lebih 8 kali 6. Nah, bukankah itu sudah menghemat lahan ya dulurku ya? Nah, oke, yang kedua adalah produktivitas telur itu tinggi, karena bebek hanya fokus dipelihara di dalam kandang dengan pemberian pakan yang bagus, yang eksklusif. Nah, seperti itu ya. Nah, bebek juga akan lebih aman terhadap serangan predator yang contohnya seperti garangan, ular, biawak ya lur. Nah, jadi lebih aman kalau kita bandingkan dengan di sawah. Nah, lebih aman di sini. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan gizi dan pakan lebih terjamin. Nah, karena pemberian pakan yang dilakukan peternak dengan perhitungan yang matang yang dibutuhkan bebek antara protein dan karbohidrat, itu sudah perhitungan yang matang ya lur. Nah, proteinnya apa? Proteinnya berupa konsentrat. Nah, dan karbohidratnya berupa bekatul, dedak, jagung. Nah, itu masih banyak ya lur. Seperti itu kebutuhan gizi yang dibutuhkan bebek agar produktivitas telurnya itu bagus. Nah, jadi peternak juga tidak harus sembarangan mengasih pakan. Nah, kalau bebek-bebek kita mau produktivitas telurnya tinggi, ya harus kita gunakan pakan yang berkualitas tinggi dengan pemberian yang terjadwal, yaitu antara pagi dan sore. Nah, saya biasakan seperti itu biar tidak repot. Kalau 3 kali kita repot pagi, siang, sore. Nah, jadi intinya
kita ambil yang sederhana aja, jadi kita masih bisa kerja yang lainnya. Oke, itu yang ketiga ya lur. Yang keempat adalah bau kandang jadi stabil. Nah, jadi bau kandang lebih efisien. Nah, karena apa lur? Nah, karena di dalam kandang kering ini tidak ada kolam, tidak ada air, jadi kotoran otomatis tidak akan bercampur dengan air. Itulah yang menyebabkan bau yang sangat menyengat. Nah, jadi untuk prioritas kandang kering ini ditunjukkan bisa juga diaplikasikan di perkotaan maupun di perkampungan yang lumayan padat penduduk. Nah, mungkin jika sudah tidak ada pilihan lagi, kita mau beternak ya apa kemauan kita sendiri lur. Nah, jadi kalau kita tidak mau bau ya harus kita jaga sirkulasinya. Nah, seperti contoh kita buatkan tempat minum seperti ini. Nah, jadi sirkulasi airnya tidak akan mengalir ke dalam kandang. Itulah yang menyebabkan utamanya bau. Nah, yang kedua adalah utamakan jaga atap bocor dari air hujan. Nah, kalau musim kemarau mungkin itu aman-aman saja, tapi kalau untuk musim hujan, wah, itu sangat menjadi momok buat peternak ya gitu ya. Karena kalau air sudah masuk dan bercampur kotoran, kandang jadi bau, itu juga bisa menyebabkan bebek-bebek kita terkena penyakit. Nah, seperti itu. Itu yang kelima. Nah, juga untuk yang keenam, bebek lebih mudah terkontrol. Nah, karena bebek fokus di dalam kandang. Nah, jadi kita setiap harinya hanya perlu mengasih pakan, mengontrol air, membersihkan kandang, juga mengontrol bebek-bebek kita. Nah, bisa juga seperti ini dikontrol. Jadi mana yang sakit, nah pasti ketemu lah lur. Yang kurang enak biasanya ciri-cirinya dia memisahkan dari kawanannya, atau ada lendir di bagian hidung, atau pilek. Nah, seperti kokok gitu lur bunyinya lur. Pasti sudah kelihatan ya lur, dari bentuknya juga pasti sudah kelihatan. Nah, oke. Nah, dengan itulah mungkin keuntungan beternak bebek intensif. Tapi jika sudah memutuskan untuk beternak bebek intensif, nah, kita harus mempersiapkan juga yang matang. Nah, oke, yang pertama ini adalah pemilihan lokasi kandang yang jauh, usahakan ini ya lur, yang jauh dari padat penduduk. Nah, dan juga dari keramaian yang bisa mengganggu produktivitas bebek sehingga menyebabkan stres. Nah, seperti itu juga ya lur. Oke. Yang kedua adalah bahan prasarana kandang, persiapan kandang seperti atap, bambu ini, pagar, dan juga bawahan pondasi untuk menahan dari predator. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga itu adalah ketersediaan pakan yang mencukupi ya lur, artinya yang mudah didapat. Nah, kalau kita tidak kita tidak bisa mendapatkan pakan dengan mudah seperti bekatul, mungkin di daerah-daerah tertentu itu sangat sulit untuk didapat ya lur. Jadi itulah yang utama harus kita lakukan ya lur. Pakan juga harus mudah didapat. Nah, oke, yang keempat adalah memudahkan kita akses jalan. Nah, contohnya akses jalan ketika kita mau memanen bebek pedaging. Nah, kan kalau mau manen kita pakai mobil. Nah, jadi kalau kita berada di puncak-puncak atau berada di sungai-sungai yang sulit untuk kita gunakan transportasi,
Nah, nanti kita imbasnya di pemasaran, Lur. Nah, nanti ketika kita menawarkan bebek pedaging ini, wah di mana lokasinya, Mas? Oh, di sini, Mas. Wah, jauh, Mas. Gak bisa, Mas, kalau ke sana. Nah, itu juga menjadi bahan persiapan yang sangat penting ya, Lur, untuk kita. Nah, juga kita memudahkan untuk mengambil bibit, menjual produksi kita. Nah, jadi itulah yang membuat itu transportasi jalan itu sangat penting untuk kelangsungan beternak bebek intensif kering ini. Nah, oke. Mungkin itu saja ya, Lur, untuk info lebih keuntungan dari cara beternak bebek intensif ini. Nah, buat dulurku yang masih bingung ingin bertanya, silahkan bertanya aja di pin komentar. Nah, juga buat dulurku yang mau request video tentang seputar peternakan bebek atau seputar penetasan pakan bebek, nah silahkan. Selagi saya tidak sibuk, selagi saya bisa, insya Allah saya akan buatkan dan menjawabnya sesuai apa yang di lapangan ya, Lur. Nah, kalau saya video saya tidak akan mengarang-arang atau tidak apa-apa. Semua review jujur, semua di dalam kandang saya ya, Lur. Nah, ini adalah bukti fakta saya memiliki semuanya 4 kandang. Kalau dulurku mau main, monggo silahkan ke rumah saya, kita ngopi-ngopi. Tapi kalau bulan Ramadan usahakan malam lah ya, Lur. Oke, mungkin itu saja ya dulurku ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.